نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan kita 3 nikmat yang begitu sempurna, yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berlimpah salam tak lupa tersanjung agungkan kepada baginda Panglima Alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, seluruh kaum muslimin dan muslimat, dapat diakui sebagai umatnya, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perjuangan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin secara bahasa artinya adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilahnya yaitu para khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara atau pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, adapun Khulafaur Rasyidin sini terdiri dari 4 orang, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kita mengetahui siapa saja yang menjadi sahabat Rasulullah yang disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin, maka selanjutnya kita akan lanjut pada materi, yakni proses pengangkatan 4 Rasyidin tersebut. Yang pertama, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar ini ialah yang tertua dari mereka, yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Usia beliau terpaut 3 tahun lebih muda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena melihat kedekatan antara Nabi tersebut, maka para sahabat, baik sahabat muhajirin orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi atau penduduk asli Mekah, dan sahabat Ansor, semuanya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Nah, yang kedua, proses pengangkatan sahabat Umar bin Khattab. Di sini pengangkatan Umar sebagai khalifah sangatlah lancar tanpa ada pertentangan di kalangan kaum muslimin. Hal tersebut terjadi karena menjelang ajalnya Abu Bakar As-Siddiq telah mengajukan Umar bin Khattab sebagai pemimpin kaum muslimin sebagai penggantinya. Di antara sahabat yang dimintainya pertimbangan adalah ada Utsman
bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Said bin Hundur. Nah, dan meskipun peristiwa diangkatnya Umar sebagai khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwasanya proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar As-Siddiq yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat. Nah, antara lain ialah Abdurrahman ibnu Auf dan Utsman bin Affan. Memang pada awalnya terdapat berbagai keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar ini. Sahabat Talhah misalnya segera menemui Abu Bakar untuk menyampaikan rasa kecewanya. Namun, oleh karena Umar adalah orang yang paling tepat untuk menduduki kursi kekhalifahan, maka pengangkatan Umar mendapat persetujuan dan dibaiat dari semua anggota kaum Islam. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni proses pengangkatan Utsman bin Affan. Pengangkatan atau pembaiatan Utsman bin Affan sebagai khalifah berdasarkan kesepakatan 6 orang sahabat termasuk dirinya yang telah ditunjuk langsung oleh Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya yang akan melanjutkan kepemimpinannya dan perjuangannya dalam menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Dari masa inilah awal pengangkatan seorang khalifah secara demokratis dengan jalan musyawarah yang diwakili oleh ke-6 orang sahabat sepanjang sejarah manusia. Dan yang terakhir yakni proses pengangkatan sahabat Ali bin Abi Thalib atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah melalui musyawarah di kalangan umat Islam. Namun, demikian keadaan umat Islam pada waktu itu sudah mengalami perpecahan yang hebat. Banyak bermunculan golongan-golongan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan di antara mereka. Nah, dalam hal ini kemungkinan umat Islam banyak terjadi peperangan. Contohnya ketika masa pemerintahan Ali, yang mana peperangan itu sering terjadi, yakni ada yang disebut dengan peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Nah, selanjutnya agar kita dapat mengenali 4 sahabat atau 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, maka dari itu mari kita simak dan mari kita pelajari tentang biografi dari keempat khalifah Khulafaur Rasyidin tersebut. Nah, yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama ini sesudah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Gufah, dipanggil Abu Bakar yang berarti ayah dari seorang gadis, karena memang Abu Bakar mempunyai anak gadis yang bernama Aisyah yang kemudian dipersunting atau diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk as-sabiqul awalun atau orang yang mula-mula masuk agama Islam atau orang yang pertama masuk agama Islam.
Beliau mendapatkan julukan As-Siddiq karena dialah yang selalu membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, termasuk membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, selanjutnya yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Naufal al-Quraisy dari Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi memang sangatlah terkenal sebagai suku yang paling terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Beliau ini berwatak keras dan pemberani, tapi juga lemah lembut, sering menyamar sebagai rakyat jelata pada saat kepemimpinannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah putra dari Abdul Syam bin Abdi Manaf. Lahir pada tahun ke-5 miladiyah di Mekah. Dia merupakan bangsawan Quraisy yang sangat kaya raya, namun sangat dermawan. Oleh Rasulullah SAW diberi gelar Zun Nur Ain, yang artinya orang yang punya dua cahaya. Hal ini disebabkan oleh karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu dengan Siti Ruqayyah, dan kemudian setelah meninggal dunia Rasulullah SAW kembali menikahkannya dengan putrinya yang lain yang bernama Ummi Kulsum. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman telah berusia 70 tahun. Namun demikian, usaha dan jasa-jasanya selama menjadi khalifah sangatlah besar sekali, baik bagi umat Islam khususnya yang menyangkut usaha-usaha pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak pertama dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil telah bergaul dengan Rasulullah SAW karena Nabi juga diasuh oleh Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW berkeluarga, maka Ali ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 661 Hijriah, termasuk pada sahabat Rasulullah yang as-sabiqul awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam, dan merupakan orang yang paling muda dari beberapa orang yang pertama kali masuk Islam tersebut. Karena pada waktu itu usia Ali bin Abi Thalib baru sekitar 8 tahun. Beliau merupakan seorang pemimpin yang cerdas, jujur, pemberani, adil, dan pandai dalam strategi perang. Karena setiap peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, Ali selalu mengikutkannya dan berada pada barisan paling depan sebagai panglima yang mengatur strategi pasukan Islam. Setelah dewasa, Rasulullah SAW menikahkannya dengan salah satu putrinya yang bernama Siti Fatimah. Baiklah teman-teman semua, tibalah kita pada penghujung waktu pembelajaran kita pada hari ini. Jika terdapat kesalahan ataupun terdapat khilafan,
baik kata ataupun ucapan yang saya katakan kurang benar ataupun keliru atau kurang teliti, kepada teman-teman semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.